Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang sejarah perkembangan pendidikan di Eropa pada masa pencerahan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7, yaitu 1. Saya sendiri Muhammad Hidri Yusuf Alhamdani dengan NIM 2020-33260. 2. Mihwatun dengan NIM 2020-33259. 3. Winda Aksalita dengan NIM 2020-33261. 4. Mita Berliana Putri dengan NIM 2020-33284. Langsung saja ke materi yang pertama, latar belakang. Pendidikan adalah usaha manusia untuk kepentingan manusia. Jadi pada dasarnya, saat manusia itu ada dan masih ada, pendidikan itu telah dan masih ada pula. Bahkan pendidikan telah ada pula sejak zaman Mesir kuno, India, Romawi, Tiongkok maupun Yunani kuno. Namun di setiap zaman tersebut pastinya mempunyai karakteristik masing-masing yang membedakan antara negara satu dengan lainnya. Adapun yang akan dibahas pada presentasi kali ini adalah pendidikan zaman pencerahan. Abad pencerahan adalah suatu abad di mana terjadi gerakan pembebasan manusia dari ketidakdewasaan yang dibuatnya sendiri. Ketidakdewasaan adalah ketidakmampuan untuk mempergunakan pengertiannya sendiri tanpa bimbingan orang lain. Ketidakdewasaan ini dibuatnya sendiri. Penyebabnya bukan pada kurangnya pikiran, melainkan kurangnya ketegasan dan keberanian untuk mempergunakan pikiran itu tanpa bimbingan orang lain. Sapere aude, beranilah mempergunakan pikiranmu sendiri. Nah, itulah semboyan pencerahan. Berikut sedikit ulasan tentang zaman pencerahan. 1. Zaman pencerahan atau abad pencerahan. Age of Enlightenment dalam literatur berbahasa Inggris adalah suatu masa sekitar abad ke-18 di Eropa yang diketahui memiliki semangat revisi atas kepercayaan-kepercayaan tradisional. Bertolak dari pemikiran ini, masyarakat mulai menyadari pentingnya diskusi-diskusi dan pemikiran ilmiah. Semangat ini kemudian ditularkan pula kepada koloni-koloni bangsa Eropa di Asia, termasuk Indonesia. Contoh nyatanya adalah pendirian Batavia's Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Museum Gajah, suatu perhimpunan untuk menelaah ditinjau dari riset-riset ilmiah. Zaman pencerahan di Eropa pada abad ke-18 sering dikaitkan dengan kemodernan Eropa, baik pemikiran maupun institusi politik dan sosial. Sebagai contoh, revolusi Perancis yang tercetus pada tahun 1789 Masehi dikatakan sebagai pengaruh filsafat pencerahan, termasuk para filosof Perancis seperti Voltaire, Holbach, D'Alembert, dan lainnya, di mana perubahan pemikiran telah membawa kepada perubahan sosial dan institusional yang kemudian membawa Eropa pada era modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mihwa. Di sini saya akan menunjukkan presentasi dari Yusuf, yaitu pembahasan zaman pencerahan. Menurut Immanuel Kant, pencerahan adalah bangkitnya manusia dari rasa ketidakmatangan. Orang-orang yang dicerahkan selalu berpikir ke depan dan selalu memikirkan kemungkinan yang lebih baik dari kondisi yang ada. Karena itulah mereka berani menggunakan pemahamannya sendiri dan membuang jauh-jauh pandangan-pandangan dari masa silam yang tak lagi relevan. Perlu kita ketahui bahwa perubahan tersebut tidak terjadi serta-merta, melainkan didahului oleh rentetan peristiwa yang saling berkaitan satu sama lain, seperti zaman Renaissance dan gerakan Reformation di abad 16, juga Revolution of Science di abad ke-17. Rentetan atau rangkaian proses ini kemudian disebut rationalization oleh Max Weber. Rationalization terlihat pada adanya reinterpretasi agama Katolik. Rasionalisasi agama bahkan bagi kalangan tertentu adalah penolakan agama seperti filsafat ateisnya David Hume dan de Holbach. Abad 18 sering disebut abad pencerahan atau Aufklärung. Segala usaha di semua lapangan kehidupan memerlukan penataan kembali. Perlu ditata kembali karena abad atau masa yang lalu adalah masa gelap yang tak memberikan harapan hidup yang lebih baik. Oleh karena itu perlu pencerahan. Hal ini dimungkinkan oleh adanya pemikiran yang lebih rasional yang ingin terbebas dari lingkungan tradisi dan adat istiadat. Bagi kaum nasionalis telah kehilangan hak hidup atau jiwa. Selanjutnya, apa sih perbedaan abad pertengahan, abad Renaissance, dan abad Aufklärung? Abad pertengahan, yaitu sekitar 90% populasi di Eropa masih menjadi petani di perdesaan. Kedua, gereja mengatur segala aspek kehidupan masyarakat, mulai dari bidang politik, ekonomi, maupun sosial dan budaya.
Ketiga, masyarakat memiliki strata atau tingkatan sosial dan tidak ada kebebasan berpendapat karena perintah dan kalimat gereja dan raja adalah mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Yang keempat, masyarakat tidak atau masih belum menghargai HAM, kekerasan dan kejahatan perang di mana-mana. Peperangan melanda sebagian wilayah Eropa karena setiap kerajaan di Eropa saling memperebutkan kekuasaan dan supremasi. Selanjutnya ada abad Renaissance, yaitu masyarakat Eropa mulai pergi dari wilayah perdesaan menuju ke kota-kota besar perdagangan dan industri dengan harapan kehidupan yang lebih baik. Kehidupan masyarakat tidak lagi mau dikekang oleh ikatan gereja yang mengedepankan surgawi. Yang ketiga, berkembangnya paham rasionalisme yang mengutamakan kebenaran akal dan pikiran. Mulai adanya kebebasan berpendapat dan masyarakat menjadi lebih humanis. Yang keempat, masyarakat mulai ingin bebas dari sistem feodalik dan sistem kerajaan dan menjadi masyarakat yang bebas. Yang kelima, masyarakat Eropa mulai mengejar ketertinggalan mereka dari bangsa-bangsa di Timur Tengah dan Asia dalam hal sastra, filsafat, seni, musik, ilmu pengetahuan, dan penyelidikan intelektual lainnya. Yang terakhir, ada abad Aufklärung atau zaman pencerahan yang terjadi sekitar tahun 1687 sampai 1789 Masehi. Adalah masa-masa yang produktif bagi sejarah budaya barat, seperti ditemukannya bubuk mesiu, mesin cetak, dan kompas yang menjadi perubahan besar serta mempengaruhi dunia hingga saat ini. Terdapat 4 ciri transformasi di zaman pencerahan. Pertama, kapitalisme awal atau merkantilisme. Yang kedua, kemandirian atau individualisme. Ketiga, berperannya aspek-aspek rasional. Dan yang terakhir, pesatnya kemajuan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tokoh-tokoh yang memengaruhi zaman pencerahan. Zaman pencerahan melahirkan banyak pemikiran baru. Dari sinilah muncul semakin banyak ketertarikan di bidang ilmu pengetahuan dan filsafat. Sampai pada suatu saat lahir sebuah penemuan besar yang mungkin inilah yang menjadi penemuan terbesar pada masa itu. Penemuan itu disebut teori gravitasi yang diungkapkan oleh Sir Isaac Newton. Isaac Newton lah orang yang berhasil memberikan kumpulan teori yang terangkum rapi. Banyak lagi ilmuwan-ilmuwan yang lahir di abad ini juga, seperti Carolus Linnaeus, ilmuwan biologi asal Swedia yang melopori penggunaan binomial nomenklatur bagi tumbuhan dan hewan. Antoine Laurent Lavoisier, seorang ahli kimia dari Prancis. Salah satu penemuan pentingnya adalah penyelidikan tentang kandungan yang terkandung dalam molekul air, yaitu oksigen dan hidrogen. Banyak juga filsuf yang lahir di abad ini, seperti Voltaire dari Prancis. Kemudian ada J.J. Rousseau yang menggagas tentang kontrak politik yang sampai sekarang masih dipakai. George Berkeley yang menggagas pikiran modern mengenai idealisme. David Hume, seorang filsuf dan ahli sejarah dari Skotlandia yang mempunyai pengaruh besar dalam perjalanan empirisme dan skeptisisme. Immanuel Kant, filsuf dari Jerman yang mencetuskan pemikiran mengenai rasionalisasi dalam berpikir dan bertindak. Gottfried Wilhelm Leibniz, yang juga seorang filsuf dan ahli matematika. Seorang teolog yang terkenal bernama John Wesley dengan konsepnya yang disebut metodisme. Tokoh-tokoh lain yang menonjol pada zaman ini diantaranya 1. I.G. Rasheshaw. Dia berpendapat bahwa pada dasarnya manusia itu baik. Dia baik berubah menjadi buruk atau jahat karena pengaruh lingkungan. Dasar pendidikan menurut Rasheshaw adalah pembawaan, dan tujuan pendidikan ialah membentuk manusia yang bebas dan merdeka. Maksudnya, bebas tetapi masih bertanggung jawab. Sifat pendidikan adalah individualistis dan individu. Yang kedua, ada John Locke. Ia seorang tabib atau dokter yang ahli filsafat dan ahli ilmu jiwa. Locke berpendapat bahwa jiwa itu waktu dilahirkan kosong dan masih pasif. Jiwa itu pada saat lahir sama seperti sehelai kertas putih yang belum ada coretan sama sekali. Pendidikan menurut Locke berpendapat bahwa pendidikan itu berkuasa, bahkan maha kuasa. Ia tidak percaya adanya pembawaan atau bakat.
Tujuan pendidikan menurut dia adalah membentuk seorang kesatria atau menjadi gentleman yang soleh dan berguna dalam masyarakat nantinya. Ia tidak mau menerima ajaran agama yang dogmatis. Dogmatis itu kaku, beku, dan lugu. Baginya agama adalah akal budi. Oleh karena itu, ia memperhatikan pendidikan kesusilaan. Manusia harus mampu menguasai dirinya sendiri, dan memiliki harga dirinya. Memiliki harga diri sendiri. Dan anak harus patuh tanpa ganjaran ataupun hukuman. Dan itu menurut John Locke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang negara mana saja yang menganut pencerahan di Eropa. Yang pertama ada negara Jerman. Pada umumnya, pencerahan di Jerman tidak begitu bermusuhan. Sikapnya terhadap agama Kristen, seperti yang terjadi di Prancis, memang orang juga berusaha menyerang dasar-dasar iman, kepercayaan yang berdasarkan wahyu, serta menggantinya dengan agama yang berdasarkan perasaan yang bersifat panteistik. Akan tetapi, semua itu berjalan tanpa perang terbuka. Yang menjadi pusat perhatian di Jerman adalah etika. Yang kedua ada negara Inggris. Filsafat pencerahan dikemukakan oleh ahli-ahli fikir yang bermacam-macam keyakinannya. Kebanyakan ahli fikir yang seorang lepas daripada yang lain, salah satu gejala pencerahan di Inggris pada abad ke-18 yang menggabungkan diri dengan gagasan Edward Herbert yang dapat disebut pemberi alas ajaran agama ilmiah. Menurut Herbert, akal mempunyai otonomi mutlak di bidang agama. Dasar pengetahuan di bidang agama adalah beberapa pengertian umum yang pasti bagi semua orang dan secara langsung tampak jelas karena naluri alamiah, yang mendahului segala pengalaman dalam pemikiran akal. Isi pengetahuan itu mengenai soal agama dan kesusilaan. Inilah asas-asas pertama yang harus dijabarkan oleh akal manusia sehingga tersusunlah agama alamiah yang berisi A. Bahwa ada tokoh yang tertinggi. B. Bahwa manusia harus berbakti kepada tokoh yang tertinggi itu. C. Bahwa bagian pokok kebaktian ini adalah kebajikan dan kesalehan. D. Bahwa manusia karena tabiatnya benci terhadap dosa dan yakin bahwa tiap pelanggaran kesusilaan harus disesali. E. Bahwa kebaikan dan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pencegahan di Prancis pada abad ke-18, filsafat di Prancis melimbah gagasannya dari Inggris. Para pelopor filsafat di Prancis sendiri, Descartes, telah dilupakan dan tidak dihargai lagi. Sekarang yang menjadi guru mereka adalah John Locke dan Sir Isaac Newton. Perbedaan antara filsafat Prancis dan Inggris pada masa tersebut adalah di Inggris para filsuf kurang berusaha untuk menjadikan hasil pemikiran mereka dikenal oleh umum. Akan tetapi di Prancis keyakinan baru ini sejak semula diberikan dalam bentuk populer. Akibat filsafat di Prancis dapat ditangkap oleh golongan yang lebih luas dan tidak begitu terpelajar seperti para filsuf. Sama halnya dengan di Inggris, demikian juga di Prancis, terdapat bermacam-macam aliran. Ada golongan ensiklopedia yang menyusun ilmu pengetahuan dalam bentuk ensiklopedia materialisme semata-mata. Di antara tokoh yang menjadi sentral pembicaraan di sini adalah Voltaire. Pada tahun 1726, ia mengungsi di Inggris. Di situ ia berkenalan dengan teori-teori Locke dan Newton. Apa yang telah diterimanya dari kedua tokoh ini adalah A. Sampai di mana jangkauan akal manusia? B. Di mana letak batas-batas akal manusia? Berdasarkan kedua hal itu, ia membicarakan soal-soal agama alamiah dan etika. Maksud tujuannya tidak lain ialah mengusahakan agar hidup kemasyarakatan zamannya itu sesuai dengan tuntutan akal. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.